Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sangat tak terduga untuk melihat Xuanzang. Ketika kehancuran besar pecah, 6 jalan runtuh dan ratusan juta jiwa dihancurkan. Mungkin 1000 tahun telah berlalu. Saya berpikir bahwa kultivasi Xuanzang tidak bisa bertahan lagi, tetapi tidak ada, saya pikir dia diambil sebagai murid oleh orang tua di makam dan hidup dengan baik sampai sekarang. Namun, makam lelaki tua itu terlalu ketat, dan dia telah bertemu beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menceritakan kabar ini kepada Chen Nan. Sampai hari ini, dia melihat Xuanzang sendiri. Hanya hidup, dia hanya bisa menghela nafas seperti ini. Ya, itu baik untuk bertahan hidup setelah kehancuran besar. Fluktuasi mengerikan dalam kehampaan, seperti asteroid menabrak laut, menyebabkan tsunami yang dahsyat, dan gelombang besar energi tak terlihat di atas langit, melonjak ke segala arah. Binatang itu meraung, tubuhnya yang besar bersembunyi di kabut gelap, dan itu tampak tidak normal menyeramkan. Sekarang, dipaksakan di sini oleh banyak dewa kuno setingkat surga, jelas sangat marah, tetapi kombinasi dari banyak orang kuat, tetapi juga membuatnya sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, di kejauhan, penjaga makam tua itu seperti patung tanah liat ukiran kayu, linglung, menatap wanita yang luar biasa tidak jauh dari sana, ia tampak tidak bisa mempercayai matanya. Xuan, apakah kamu tidak mati? Suara penjaga nisan tua itu menggigil. Tuan, wanita putih berkibar dengan temperamen dan debu itu juga memandangi penjaga makam tua dengan takjub, dan kemudian meninggalkan gambar sisa di tempat, muncul di depan penjaga makam tua, tersedak mundur dan membungkuk. Turun dan berkata, Tuan, aku melihatmu menghancurkan tulang, dan kemudian terperangkap dalam terowongan ruang waktu, mengira kau. Pria tua di kuburan itu tertawa, tetapi matanya sedikit basah, berkata, kamu aman dan sehat, jangan menangis. Tuan, Anda aman dan sehat, saya sangat bahagia. Wanita berkulit putih, bernama Xuan, berdiri dengan ringan. Haha, penjaga makam tua itu terus-menerus tertawa, tetapi suaranya agak tersendat, gadis kecil nakal tumbuh. Jangan menangis, aku masih menyukaimu, tertawa dan hidup. Xuan juga tertawa, dan benar-benar tersenyum sepanjang jalan, Feng Zi tiada taraf. Anak-anakmu sudah dewasa, tetapi mereka jauh lebih keras kepala daripada kamu pada masa itu, tetapi mereka tidak kagum padaku. Apakah itu Xuan? Itu dia, setiap kali aku ingin bersaing dengan orang tuaku, terkadang aku harus berjalan mengelilinginya. Xiao Xuan terlalu banyak, aku akan mengajarinya dengan baik di masa depan. Haha, tidak, bukankah kamu juga melakukan itu? Aku mengeluarkan setengah dari janggutku. Selain itu, dia tidak tahu bahwa aku adalah tuanmu. Aku tidak melindungimu, aku malu orang-orang mengatakan bahwa saya adalah tuanmu. Petik 2. Kata-kata penjaga makam tua ini membuat Xuan sedikit malu. Dia bertanya, Xiao Xuan, di mana dia sekarang? Seharusnya dalam kekacauan di luar langit, aku melihatnya sekali waktu yang lalu. Lemah. Chenan, Xuanzang dan Sang tiba-tiba seperti patung tanah liat. Penyihir yang merupakan satu-satunya gadis adalah putri Xuan. Chen Nan mengingat semuanya sekaligus. Dia telah mendengar nama Xuan sebelumnya. Ada 2 istri, satu adalah Luna, dan yang lainnya adalah Xuan, yang dikenal sebagai penyihir pertama di depannya, dan Dugu Xiaoxuan adalah putrinya. Xuan, ini saudara perempuanku, pingsan. Biksu Xuanzang terdiam beberapa saat. Jika ini masalahnya, bukankah Dugu Xiaoxuan adalah juniornya? Dia memiliki ingatan yang mendalam tentang penyihir yang mengerikan itu. Jika dia diberitahu, dia harus membongkar dia. Yang paling membuat Chen Nan dan Xuanzang terdiam adalah identitas penjaga makam tua itu, yang ternyata adalah penguasa Xuan. Benar saja, itu adalah penampilan manusia. Energi berfluktuasi liar, dan binatang itu menghantam, mencoba menerobos pengepungan dan melarikan diri dari sini. Xuan, singkirkan dulu binatang buas ini, mari kita bicarakan yang lama lagi. Kata penjaga tua itu, Tuan, biarkan aku datang. Xuan akan bergegas maju. Orang tua di makam itu tersenyum dan berkata, jangan berpikir bahwa tuanmu tidak berguna. Pada saat itu, kamu memang biru dan lebih baik daripada biru. Namun, siapa tuanmu, orang kuat yang paling jenius, aku telah mencerahkan dan berlatih di tahun-tahun ini. Dharma telah terlepas dari diri aslinya. Petik 2. Tuan hanya suka membual. Xuan tertawa. Kali ini tuannya tidak sesumbar, aku punya banyak wawasan. Faktanya, kita masing-masing bisa menjadi langit, dan kita masing-masing bisa menjadi semesta. Potensi siapapun tidak ada habisnya, kuncinya adalah bagaimana menggali. Petik 2. Kata-kata pria tua di makam itu membuat penampilan beberapa pria kuat di TKP berubah, dan semua orang mendengarkan dengan tenang. Namun, lelaki tua yang dilanda makam itu sangat menjijikkan, dan dia mengakhiri kalimatnya, dengan mengatakan, nanti, tuan itu perlahan akan memberitahumu. Sekarang hancurkan binatang buas hari itu. Ngomong-ngomong, lelaki tua di makam itu tiba-tiba kembali ke usia tuanya dan berubah menjadi tubuh lelaki muda, tetapi dia tidak buru-buru, tetapi berteriak sangat menghasut, semua orang akan datang bersama. Di kejauhan, Xuanzang dan Chen Nan berkecil hati pada saat yang sama, orang tua ini benar-benar terdiam. Dia pikir dia ingin bangkit, dan ingin melihat bagaimana latihan kultivasinya yang sebenarnya, tetapi begitu. Beberapa pembudidaya yang awalnya menghadapi Tongtian telah berkumpul bersama dengan Xuan, Tongtian dan 2 raksasa liar lainnya mundur satu demi satu dan ingin meninggalkan medan perang ini. Pelan-pelan,
Suan menghentikan langkah mereka dan berkata, Tongtian, kamu selalu menjadi sosok yang goyah. Hari ini aku ingin bertanya, apakah kamu di sisi relik Chaos atau di pihak kita? Aku bisa saya mengatakan kepada Anda bahwa dalam waktu dekat, kami akan bertarung melawan para penyintas Chaos. Anda sebaiknya membuat pilihan secepat mungkin. Anda terlalu kuat. Pada awalnya, itu karena ketidakpastian Anda bahwa Anda telah menderita segel bersama antara kedua pihak. Berpikir untuk melindungi diri sendiri. Petik 2. Tongtian, orang kuat mutlak yang tak terkalahkan. Faktor penting yang tidak pasti, apakah itu sistem surga, atau sisi para dewa kuno semua mewaspadai dirinya. Aku tahu. Tongtian mengambil keduanya untuk pergi dengan cepat. Bunuh. 5 dewa kuno bergegas menuju binatang itu. Oman mengaum. Oman besar langsung menghancurkan kehampaan, dan ruang gelap terus runtuh. Binatang buas itu menakutkan dan mengejutkan. Mata galak itu menyinari 3 hutan yang sunyi, menyapu beberapa dewa kuno yang bergegas maju. Kapan? Kong. Beberapa dewa kuno bertarung satu sama lain, dan setelah menyerang dengan balok-balok itu, mereka mengeluarkan bunyi dentang. Orang tua di makam itu berteriak kepada Chenan, wah, panji besar di tangan Anda adalah hal yang baik. Anda tidak mengambilnya dan membombardir binatang buas hari itu. Apa itu binatang surgawi? Selain itu, mengapa kamu tidak melakukannya? Chen Nan menemukan sandal tua, penjaga tua makam, sebenarnya di samping Suan. Dia tidak bermaksud melakukan apa-apa sama sekali. Kata-kata aslinya seperti tidak mengatakan apa-apa. Binatang penjaga ganas di bawah langit. Chen Nan terkejut mendengar hal ini, dan tempat seperti apa Gu Tianlu. Tampaknya binatang buas ini melarikan diri dari sana, bukankah Tian ada di sana? Chen Nan bergegas, dan bendera Hong Huang bergetar hebat di tangannya, mengayunkan semburan cahaya bintang, dan langit berbintang yang cerah menyelimutinya. Ada juga sinar cahaya bintang yang meluncur menuju binatang buas di kabut gelap, dan memicu paksaan besar. Pada saat yang sama, dia melempar peti mati Scarlet ke arah binatang surgawi, dan manusia tanpa wajah itu terbang. Awal, Celestial Beast tampaknya memiliki tabu pada peti mati darah, dan meraung gemetar. Di kejauhan, Suan menatap Chen Nan dengan curiga dan berkata, bagaimana saya pikir dia istimewa, mengapa ada perasaan yang akrab? Orang tua di makam itu mengangguk dan berkata dengan suara kecil, kamu juga merasakannya, aku sudah mengikuti anak ini sejak lama. Aku curiga ada yang melakukan tipuan padanya, kupikir seseorang menganggapnya sebagai bidak catur, bukan dibuat, kafilah, tetapi seperti pion kecil, biarkan dia bergegas maju selangkah demi selangkah. Meskipun dia seorang prajurit, tetapi pada saat kritis, letalitas yang tak tertandingi mungkin pecah. Petik 2. Suan berkata, apakah Anda pikir dia orang yang kita kenal? Sulit untuk mengatakan, karena seseorang ingin menutupi semua ini, tidak mungkin untuk meninggalkan kekurangan, kecuali dia benar-benar membusuk jiwanya untuk dia mati. Aku berani mengatakan bahwa dia telah mengubah hidupnya, dan semua nasib aslinya telah sangat berubah. Petik 2. Siapa yang akan mengubah hidupnya untuknya? Suan curiga. Tampaknya itu tidak dilakukan oleh Tuan Iblis. Saya memiliki banyak keraguan di hati saya. Orang tua di makam itu, dengan ekspresi serius, berkata, saya menduga bahwa itu bukan kekalahan soliter langit soliter, tetapi kegagalan putra soliter Anda. Kalahkan dia. Mata Suan memerah. Tidak mati, orang itu pasti tidak mati. Teriak lelaki tua itu berteriak, orang ini, dia ingin menyembunyikan semua orang, tetapi dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan saya. Tentu saja, saya baru saja mengetahui, dia tidak semoga mati. Petik 2. Tuan, maukah kamu menghiburku? Tidak, sebuah intuisi memberitahu saya bahwa dia mengarahkan permainan besar di belakang punggungnya. Orang tua makam itu sangat yakin. Kekalahan kecil tidak akan mati, jangan lupakan kesimpulan bahwa kita dengan suara bulat telah mencapai pada awalnya, dia mewarisi garis keturunan terbaik antara kamu dan langit yang dikalahkan, dan prestasinya tidak akan berada di bawah langit yang sendirian dan dikalahkan dan Raja Iblis besar. Saya tidak tahu di mana itu disembunyikan, jadi saya sangat ragu bahwa ayah dan anak mereka mengarahkan pertunjukan besar. Petik 2. Tuan, apakah itu benar? Suan memandangnya dengan curiga. Aku sudah menyimpulkannya berkali-kali dan mendapati bahwa ayah dan anak bajingan itu benar-benar hidup dan sehat. Awal. Di kejauhan, binatang buas meraung dan mengguncang langit, sehingga penguasa surga memiliki perasaan gemetar. Itu adalah potensi yang sangat menakutkan. Orang tua di makam itu berteriak, tidak, ini sepertinya binatang buas kuno. Binatang buas sebelum era kehancuran besar terakhir, mengapa masih ada sekarang? Kita juga dulu. Penjaga makam tua dan Suan juga bergegas, dan para dewa kuno yang tidak membuat tembakan juga bergegas ke depan, mengepung binatang buas bersama-sama. Lebih dari selusin Master Taiko menembak pada saat yang sama, bahkan jika binatang buas itu kuat, mereka tidak bisa menyamai. Pada akhirnya, ada ledakan keras, dan binatang besar itu bahkan mengenai peti mati raksasa. Peti mati darah yang terkena dampak meledak menjadi cahaya merah, kemudian tiba-tiba melonjak, menelan binatang itu, dan tutup peti mati asli, ditutup secara otomatis. Semua orang terkejut, dan perubahan ini tidak terduga. Chen Nan juga kaget, terutama karena dia menyapu di bawah. Panji-panji air bah dan mendorong binatang itu ke peti mati darah. Dia ingin lelaki tak berwajah itu menembak dan tidak pernah ingin peti mati darah menyegel binatang itu. Nak, konon peti mati darah ini datang dari belakangmu.
Setelah tenang, lelaki tua di makam itu mendatangi Chenan dan bertanya kepadanya. Ya, apakah kamu melihat sesuatu? Aku hanya tidak mengerti asalnya dan ingin kamu mencicipinya. Dari mana kamu menemukannya? Si penjaga kebun tua itu terus bertanya. Di langit kuno, ini adalah ruang di mana aku terjebak. Pada saat ini, semua dewa kuno datang bersama, termasuk Suan-Suan. Mereka mendengarkan dengan seksama pengantar Chen Nan tentang situasi di Gutian Road telah lama tidak dapat berkata-kata. Tampaknya aneh di jurang maut, kita harus pergi ke sana untuk menyelidiki. Kata penjaga tua itu kepada semua orang. Suan-Suan mengangguk dan berkata, yah, hanya saja para dewa arcaik kedua belum kembali, dan belum cocok untuk memulai perang skala penuh melawan peninggalan Chaos. Mari kita pergi ke jalan surgawi kuno itu untuk menjelajahi dan melihat apakah tidak ada dasar di neraka. Apa rahasianya? Petik 2. Peti mati darah tertutup rapat, tetapi sudah menyusut banyak, dan semua orang siap memasuki jalan surga kuno untuk menghadapi binatang buas di dalamnya. Orang tak berwajah mengikuti di belakang Chen Nan seperti bayangan. Xiao Yi mengambil tangan Chen Nan dan melompat hidup di sampingnya. Tentu saja, 2 tawanan 9 naga berkepala 9 dan yang mulia juga dibawa ke tawanan. Selusin dewa kuno bekerja bersama untuk memecahkan kehampaan di lautan luas yang kacau, dan muncul di jalan yang dibangun oleh tulang-tulang dalam sekejap, yang mengarah ke kekosongan yang tak berujung. Semua orang melangkah maju pada saat yang sama, cahaya bersirkulasi dengan cepat, dan dalam sekejap mereka memasuki tempat yang aneh, dan tulang-tulang mereka muncul di depan mata mereka, dan semua orang memasuki jalan surga kuno. Lebih dari selusin Master Langit memasuki jalan langit kuno bersama-sama, luasnya yang megah sangat luar biasa, ketika mereka pertama kali muncul, tulang tak berujung di bawah diguncang oleh fluktuasi energi yang kuat, seolah-olah mereka akan dibangkitkan. Ah, musuh asing menyerbu. Mata kehancuran. Daging dan Taixuan dikendalikan oleh 2 rambut kecil. Booming, menembakkan beberapa sinar kehancuran, dan datang dalam sekejap. Jenggot penjaga tombak tua itu jatuh sebagai respons terhadapnya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, menghindari masa lalu. Ya, ini orang tua yang jahat, dia memukuli. Kedua lelaki kecil itu, melihat bahwa mereka bukan musuh, membentangkan gigi mereka dan mencakar, menempel pada lelaki tua di makam. Lelaki tua di makam itu tiba-tiba menyeringai, dan 2 hal kecil ini terlalu bodoh tentang kehidupan, tetapi dia hanya mengenalnya ketika dia terlalu sedih. Kali ini, ketika dia bertemu, dia menancapkannya. Jika dia intim, dia akan menarik telinganya dan mengambil rambutnya. Lepaskan tanganmu. Pria tua di makam itu lebih tertekan. Bukankah pria panjang itu benar-benar seperti orang jahat? Kedua kepala kecil berbulu itu membentangkan cakarnya ke arahnya. Tidak, kamu orang jahat, kamu selalu berbohong, kamu pembohong tua. Kedua lelaki kecil itu menyeret dan berteriak pada saat yang bersamaan, ayah, kami akan membantumu membalas dendam. Semua orang tersenyum. Pria tua di makam itu merasa tertekan. Di kejauhan, kejutan kosong itu berteriak, Yi. Ini adalah anggota yang langka. Yi juga berlari dengan gembira dan mengetahui bahwa 2 hal kecil dengan gayanya adalah adik laki-laki dan perempuannya. Mereka segera membuka mata mereka dan tersenyum. Apa kamu, saudari kita, hadiah beras apa? Yi tersenyum dan memberi mereka sehelai daun giok. Hijau sebening kristal, berkata, daun dewa yang menyelamatkan hidup, apa manfaatnya, perlahan-lahan aku menyadarinya. Terima kasih, saudari. 4 anak, besar dan kecil, lincah dan lincah. Ada di sini. Chenan membawa dewa kuno ke ngarai yang gelap, menunjuk ke neraka gelap yang tak berujung di bawahnya, mengatakan, ini sepertinya adalah jurang maut yang tak berdasar, seolah-olah sulit untuk menemukan akhirnya. Semua orang sudah merasakan perbedaannya di sini, kultivasi mereka sangat terbatas, dan kekuatan mereka banyak ditekan. Oh, pada saat ini, Zijin Shenlong yang mabuk datang. Sekarang kekuatan dalam tubuhnya berangsur-angsur terbangun, dan ia telah mengalami transformasi lain dalam beberapa hari terakhir, napas yang kuat sangat berbeda dari yang lalu. Pria tua di makam itu menyipit dan berkata, orang ini, aku benar-benar memalingkan muka. Apakah itu dia? Di sebelah, angin ungu, ada dewa kuno yang berseru, sepertinya itu Zifeng. Apakah kamu berbicara tentang Paman Naga? Zijin Shenlong pusing dan menunjuk ke arah mereka, kenapa kamu memiliki 4 mata, 6 kaki, bersulang? Keciut, beberapa suara memecah langit, keempat dewa kuno bergegas mendekat, dengan kuat memegang naga bajingan, semua kekuatan ilahi yang kuat dan tak tertandingi melonjak ke tubuhnya, kekuatan agung tampaknya ingin berkomunikasi Zijin potensi tidur naga. Itu dia, bajingan Zifeng. Itu bajingan itu, mari kita bantu dia. Dari kata-kata orang-orang ini, dapat diketahui bahwa Zijin Shenlong jelas bukan pria yang serius di masa lalu. Sekarang, kelompok orang ini mengenali identitasnya, dan bersama-sama mendesak kekuatan ilahi kuno untuk merangsang potensi bajingan tua dan ingin membangkitkan kekuatan tidurnya. Pamanmu, menggertak Lao Long, bagaimana aku bisa mabuk? Jelas, dia benar-benar mabuk. Namun, kekuatan yang kuat dalam tubuh memang dirangsang, dan seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya ungu, seolah-olah api menyala, sehingga tulang redup ini penuh dengan cahaya ungu yang mempesona di mana-mana. Pada akhirnya, kabut ungu berangsur-angsur muncul dan membungkusnya dalam-dalam, bahkan membentuk kelompok cahaya ungu, dan naga bajingan itu memulai transformasi nyata. Ini mungkin proses yang sangat panjang, bisa selesai dalam beberapa dekade atau ratusan tahun, atau mungkin sangat singkat, dan akan selesai dalam beberapa bulan, semuanya tergantung pada apakah kekuatan pencerahannya cukup hidup.
Tentu saja, ini karena kebangkitan kekuatan. Ingatan Zifeng sebelumnya mungkin hilang selamanya. Mungkin dikatakan bahwa Zifeng telah selamanya menghilang. Zijin Tianlong yang sangat kuat akan muncul di dunia ini. Tengkorak kristal dan beberapa tengkorak lainnya tidak ada di tulang, dan jelas memasuki ngarai yang gelap. Tanpa ingin memasuki neraka tak berdasar, Chen Nan pertama kali mengepung peti mati darah, dan kemudian membuka peti mati untuk bekerja bersama untuk mempersiapkan binatang buas yang tersegel di dalamnya. Lebih dari selusin cahaya ilahi yang menyilaukan menyelimuti bersama di peti mati darah terbuka, di mana itu tiba-tiba terendam oleh cahaya, deru binatang yang menyakitkan terus memancarkan, dan binatang buas ganas yang berjuang keras dalam kabut hitam, ingin menjadi raksasa. Tetapi itu telah ditekan beberapa kali, dengan kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin menghadapi kekuatan dari begitu banyak dewa kuno. Roar! Setelah raungan yang sangat menyakitkan, kabut hitam berangsur-angsur menghilang, binatang itu menunjukkan wajah aslinya, kekuatannya telah dihilangkan oleh dewa kuno, dan itu disegel oleh kehidupan. Ini adalah singa tiga singa, tetapi hanya ada satu mata di setiap kepala, dan satu mata di dahi. Wajahnya luar biasa ganas dan luar biasa ganas. Bahkan jika kekuatannya dibubarkan dan tubuh besar itu disegel menjadi seperti ukuran anak kucing, ia juga menyebarkan giginya dan berusaha melawan dewa-dewa kuno. Semua orang memulai permainan pencarian jiwa dan ingin mengambil ingatannya, tetapi menemukan bahwa meskipun kuat dan tak tertandingi, itu benar-benar hanya binatang buas. Itu adalah binatang bertarung dengan kekuatan kosong tapi benar-benar dikendalikan oleh orang-orang. Kenangan telah lama terhapus, dan ada pula yang hanya melawan naluri. Namun, semua orang masih tahu dari ingatannya bahwa ada kekuatan untuk membuatnya benar-benar menakutkan di neraka yang tak berdasar, dan semua tindakannya berasal dari instruksi di bawah ini. Kali ini dikirim untuk mengejar peti mati darah. Anak-anak, beri kamu hewan peliharaan kecil. Setelah mempelajari segalanya, Chenan memberikan 3 singa kecil kepada Suan-Suan dan Susu untuk menghibur mereka. Para dewa kuno di tempat kejadian saling memandang, itu benar-benar terlalu boros. Itu adalah binatang surgawi. Setelah meterai diangkat, itu akan menjadi binatang yang menakutkan yang akan membuat para dewa kuno sakit kepala. Itu adalah binatang legendaris dari hukum surgawi. Sekarang, telah menjadi beberapa anak hewan peliharaan. Awal, binatang itu meraung di awal, tetapi dia terisak oleh orang-orang kecil. Dewa-dewa kuno seperti penjaga makam tua, Suan-Suan, dan seterusnya datang ke tebing bersama Chenan, dan kemudian semua orang tidak ragu, semuanya turun. Sekarang, kekuatan yang kuat seperti itu harus mampu mengatasi semua bahaya, dan semua orang memutuskan untuk menjelajahi semuanya di bawah. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali mereka menemukan langit. Kali ini, saya tidak menemukan rintangan di tengah jalan. 4.000 meter, 6 kilometer, titik, 10.000 meter, benar-benar seperti neraka yang tak berdasar, bukan yang terlempar keluar. Mereka belum pernah melihat ngarai yang begitu dalam. Sampai, ketika turun hingga 30.000 meter, mereka merasakan fluktuasi energi aneh di sini. Namun, masih belum ada tanda-tanda akan keluar. Benar-benar jahat dan menakutkan. Dewa-dewa kuno seperti penjaga makam tua dan Suan-Suan juga sedikit demi sedikit merasa gelisah. Mereka tahu medan perang di atas, tetapi mereka tidak terbiasa dengan Grand Canyon ini, dan mereka tidak pernah ada sebelumnya dalam ingatan. Klik dan klik. Dalam kegelapan yang tak berujung, ada suara-suara yang mengerikan. Chen Nan dan mereka semua sedikit terkejut ketika kekuatan di bawah ditekan. Mereka lebih serius, dan mereka harus berhati-hati. Namun, itu adalah alarm palsu. Tengkorak kristal memimpin tengkorak emas, perak, ungu, giok, dan hitam dan memanjat tebing. Tubuh mereka benar-benar retak kali ini, nyaris tidak mampu mempertahankan bentuk manusia mereka. Itu, pria tua di makam mengenali tengkorak kristal dan bekerja dengan Chen Nan untuk menghentikan dewa kuno yang ingin menembak. Cahaya redup, diselimuti dengan tengkorak kristal, dikelilingi oleh dunia yang samar dan kabur, yang mengejutkan beberapa dewa kuno. Siapa itu? Aku takut selama hidupnya, dia memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Tampaknya telah menciptakan alam semesta sebelumnya. Bukankah itu kerangka langit biru atau langit? Sebuah cahaya bintang kecil muncul dari dunia tengkorak kristal yang kabur. Ini membuat beberapa dewa kuno melihatnya terkejut. Kata-kata ini membuat Chen Nan berbisik untuk sementara waktu. Apakah tengkorak kristal itu adalah hari selama hidupnya? Namun, samar-samar di dalam hatinya, dia sudah menganggapnya sebagai kehidupan masa lalu Yuxin. Dengan cara ini, bukankah identitas kehidupan Yuxin sebelumnya terlalu mengejutkan, Tuhan? Tidakkah mereka akan pergi sebaliknya? Chen Nan berpikir sebentar. Dewa Archaik tidak menghentikan kerangka kristal dari mereka, memungkinkan mereka untuk memanjat tanpa halangan. Setelah itu, kerumunan terus turun, tentu saja, di bawah curang, ada rahasia besar, dan perlu untuk mengetahuinya. 13.000 km, 15.000 km, 20.000 meter, kedalaman yang mengerikan tampaknya tidak ada habisnya. Awan hitam bergulung di bawah, bahkan jika para dewa sudah membuka mata mereka, tetapi sulit untuk menembus. Sampai turun sekitar 30.000 meter, semua orang merasa ada cahaya yang mengerikan mengawasi mereka, dan di dalam jurang yang sangat gelap, ada cahaya yang aneh. Semua orang merasakan bahaya yang kuat. Makhluk gelap ini jelas tidak lebih buruk dari binatang buas. Duka sengit meresap, dan awan hitam bergulir lebih ganas.
Chenan dengan penuh semangat mengibarkan panji-panji gurun besar, dan nafas dahsyat meletus, mendorong makhluk-makhluk tak dikenal itu dengan cepat. Semua orang berhati-hati. Lelaki tua di makam itu menunjukkan pandangan yang bermartabat, mengatakan, kita mungkin dekat dengan tujuan kita. Petik 2. Pada saat ini, gelombang yang sangat dahsyat datang dari jurang, orang-orang yang gemetar hampir jatuh dari tebing. Kenapa mengganggu kebersihan di sini? Siapa kamu? Suan bertanya. Tidak tahu siapa aku, apakah kamu berani untuk istirahat di sini? Harus berpura-pura menjadi hantu, siapa kamu? Segala sesuatu di dunia, setiap rumput dan pohon, semua hal di dunia, akan naik dan turun dengan kemauanku. Aku adalah penguasa segala sesuatu, dan aku adalah surga yang disembah semua makhluk. Suara besar itu, awan gelap yang tergulung, awan itu bergejolak, seluruh neraka yang tak berdasar bergetar. Saya Tuhan, suara nyaring, memekakkan telinga dan berteriak, seperti palu memukul hati semua orang, membuat hati para dewa kuno ini bergetar di tebing. Ledakan, batu besar di dinding tebing terus bergulir, benar-benar terguncang oleh suara agung. Batu-batu yang jatuh adalah konstan, seolah-olah debu jatuh ke bawah. Dewa-dewa kuno harus mengungkapkan cahaya mereka, melindungi tubuh mereka, dan menahan batu-batu yang bergemuruh. Ini sangat mendadak, bagaimana mungkin surga? Mengapa langit? Para dewa tidak mempercayainya, tetapi berbagai petunjuk menunjukkan bahwa ini tampaknya benar. Jika tidak, mengapa ada binatang buas purba? Binatang surgawi kuno adalah binatang yang taat hukum dari jalan surga, dan itu tidak akan dipatuhi oleh perintah orang lain. Hanya, bukankah iblis dan yang lain memulai perjalanan ke surga? Apakah bukan tempat mereka pergi ke tempat surga? Atau apakah mereka tidak berbaris ke surga? Ini membuat semua orang bertanya-tanya. Jika iblis dan orang lain benar-benar tidak memenuhi langit, lalu apa artinya yang mereka miliki di jalan menuju surga? Jika kamu surga, aku akan menjadi raja surga. Teriak Chen Nan. Dia tidak percaya itu benar-benar surga. Berani. Dengan raungan nyaring, dengan suara gemuruh, awan gelap yang tak berujung bergulung, seperti tsunami, bergegas menuju kerumunan yang naik ke tebing. Energi, booming, berfluktuasi seperti gelombang yang mengamuk, keras dan luas. Namun, itu hanya kekerasan dan luas, dan tidak ada dewa kuno yang nyata untuk menghancurkan kehadiran. Kerumunan berhasil melawan pemboman, dan batu-batu besar tak berujung meluncur ke tebing. Haha, penjaga kuburan tua itu tertawa dan berkata, berpura-pura menjadi hantu, dan kamu berani menyebut dirimu Tuhan seperti ini. Ini lelucon. Jika kamu surga, aku akan menjadi kakeknya. Chen Nan terdiam, ini hal lama, ini bukan untuk mengambil keuntungan darinya, benar-benar orang yang dibenci. Di jurang maut, tidak ada lagi suara, dan Tian tidak lagi diucapkan, seolah-olah dikejutkan oleh kekuatan semua orang. Grand Canyon of Darkness kembali menjadi tenang, tetapi semua orang tahu itu adalah fenomena yang dangkal. Tetapi jika orang yang berbicara itu bukan dewa, dia tidak akan dibawa pergi oleh ini, dia harus mengintip semua orang secara rahasia, mungkin dia tiba-tiba akan membunuh si pembunuh. Lanjutkan. Lelaki tua di makam itu melompat lebih dulu, fleksibel seperti dewa di tebing. Semua orang berhati-hati. Suan-suan diselimuti cahaya redup dalam kegelapan, dan tampak suci. 31.000 kilometer. 3.003 kilometer. Titik. Hingga 35.000 kilometer, suara besar itu muncul lagi. Ganggu kedamaian saya, kalian semua akan mati di sini. Pada saat ini, napas berbahaya, seperti gelombang laut yang melonjak, tiba-tiba muncul di sekitar dan kemudian diselimuti ke arah langit. Dikelilingi oleh cahaya ganas yang menakutkan, 6 raksasa-raksasa, cahaya ganas dari mata mereka, begitu mencolok dalam gelap. Tubuh besar seperti bukit, menjulang di bawah tatapan Tian Yantong, sangat tinggi dan suram luar biasa. Awal mengaum, binatang itu meraung ke langit, dan binatang berkepala 6 itu meraung, bergegas menuju dewa kuno. Cahaya menyala keluar, dan cakar raksasa tiba-tiba menangkap di dinding batu dalam sekejap. Chenan buru-buru menghindar. Dengan suara dinding batu yang retak, cakar raksasa itu sepertinya terperangkap pada tahu. Parit besar lebih dari 10 meter. Kekuatan binatang buas juga ditekan di sini, tetapi cakar mereka terlalu tajam. Para dewa kuno menghadapi serangan kekerasan. Untuk sementara waktu, bebatuan di tebing memercik, raungan berlanjut, dan cahaya yang menyala terus meletus. Fluktuasi energi yang mengerikan, seperti lautan amarah yang menderu, tebing itu bergetar hebat. Beberapa dewa kuno tidak bisa bersembunyi, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan terbang di udara untuk memulai pertempuran dengan binatang buas ini. Cahaya ilahi terus-menerus memotong langit, seperti meteor, meninggalkan cahaya yang menyilaukan, tetapi binatang buas itu terlalu kuat, dan cahaya yang cemerlang tidak bisa menembus tubuh mereka, hanya melemparkannya. Tanpa henti, menderu terus-menerus, tidak melukai kehidupan. Apa? Dewa kuno dikelilingi oleh 3 binatang buas dan dihancurkan oleh mereka. Lelaki tua di makam itu berteriak keras, roulet hijau muncul di tangannya, nafas dahsyat meletus, dan kepala seekor binatang buas ditembus dalam sekejap, menjatuhkannya ke dalam jurang. Lelaki tua di makam itu mengeluarkan penguasa ordo surgawi yang terkoyak, dan kemudian roulet hijau di tangannya menyelimutinya dan membantunya mengatur kembali tubuhnya dalam sekejap. Tuan, orang tua yang bau, piring hidup dan mati benar-benar jatuh ke tangan Anda, tetapi ini adalah salah satu dari Keitian Zongbao. Suan-suan berseru dengan terkejut. Hei, siapa kamu, tuanku, bagaimana mungkin tidak ada hal baik di tanganmu?
Sebenarnya ini hidup dan mati. Tidak jauh lebih buruk daripada reinkarnasi. Kamu tua dan layak, benar-benar mendapatkan harta ini. Para dewa kuno di samping mereka berseru. Hei, hal-hal baik didasarkan pada kebajikan. Kata-kata penjaga tua itu membuat semua orang tertawa. Suan berkata, Tuan, Anda membual lagi. Kuncinya adalah melihat kekuatan individu, jika tidak sulit untuk mengalahkan dunia dengan selalu mengendalikan dunia. Guru, biarkan Anda melihat kekuatan saya. Omong-omong, Suan minum ringan, rusak langit. Cahaya ilahi yang mulia, seperti komet yang menerangi bumi, meledak dalam sekejap dan langsung menabrak binatang. Setelah berteriak, binatang besar itu hancur berantakan dan jatuh ke arah jurang. Retak langit, Suan mengambil minuman ringan lagi, mengungkapkan tubuh peri suci dan bercahaya. Itu benar-benar luar biasa tiada taranya. Jatuh ke neraka tak berdasar. Penyihir pertama Suan menunjukkan kekuatannya. Yang tak tertandingi, sangat menenangkan beberapa dewa kuno, sehingga binatang surgawi merasakan gelombang ketakutan bahkan lebih. Pria tua di makam itu juga memandangnya dengan takjub dan berkata, gadis kecil semakin kuat, dan aku tahu bahwa bakatmu pasti akan terus menerobos. Aku takut hanya dia yang berani menyebut ini. Seorang wanita penyihir. Semua orang pergi bersama. Penjaga kuburan tua itu berteriak, bagaimana dengan Heaven's Lair, Salin? Ketika dia berbicara, tangannya dengan keras memutar piringan hidup dan mati, dan nafas yang menghancurkan meletus dan hancur dalam sekejap. Tubuh binatang. Ini adalah Gutianlu. Semua kekuatan rakyat telah ditekan. Binatang-binatang buas telah mengalami serangan yang begitu dahsyat, dan mereka hanya bisa jatuh tak berdaya ke dalam jurang. Mereka tidak dapat secara efektif mengatur kembali tubuh mereka. Selain itu, dis hidup dan mati adalah harta yang tak ternilai, dan tidak mungkin memberi mereka kesempatan untuk mengatur ulang. Nak, jangan kaget. Spanduk besar di tanganmu tidak lebih buruk dari hidup dan matiku, dan kamu tidak menembak dengan cepat. Oke, Chen Nan menjawab, mengibaskan bendera yang mengerikan di tangannya, mengayun-ayunkan pusaran energi yang mengerikan, cahaya bintang memancar keluar, menerbangkan dua binatang buas yang menyerang dewa kuno dalam sekejap. Pergi dan saksikan tubuh mereka retak. Binatang buas itu kuat dan lemah. Chen Nan langsung mengerti bahwa binatang buas surgawi ini jelas jauh lebih rendah daripada tiga singa yang tertutupi oleh peti mati darah. Auman. Binatang itu menderu terus-menerus, dan lebih dari selusin lampu mengerikan yang mengerikan muncul lagi dalam kegelapan. Binatang buas itu terbunuh tanpa akhir, dan bala bantuan datang. Roar. Suara binatang itu meraung, langit bergetar hebat, dan awan gelap di jurang terjal. Cenan mereka dengan cepat tenggelam dalam pengepungan binatang itu. Pada saat ini, semua orang mencoba yang terbaik untuk membiarkan diri mereka terbang. Namun, dalam menghadapi serangan seperti tsunami, semua orang merasakan tekanan besar. Jelas, binatang buas yang berulang tidak kalah dengan tiga singa. Chen Nan, penjaga makam tua dan Suan bahkan tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, dan bahkan mereka merasa tidak berdaya. Di antara para dewa kuno, beberapa orang telah jatuh ke dalam jurang maut, situasinya sangat berbahaya. Dalam pertikaian besar yang kejam, lebih dari selusin binatang kuat hampir kejam. Di bawah kondisi kekuatan tertekan, mereka masih bisa merobek kekosongan dan memaksa para dewa kuno untuk jatuh. Setelah penjaga makam tua menggunakan cakram hidup dan mati untuk membombardir dua binatang yang sangat kuat, ia juga ditabrak oleh ekor raksasa ke dalam jurang. Suan tidak menghindari nasib ini dan harus mundur ke jurang. Karena, di atas kepala mereka, puluhan binatang seperti awan hitam menutupi retret. Cenan, di bawah bendera banjir dan pengabaian, sekali lagi menghancurkan seekor binatang buas, juga dikirim ke neraka yang tak berdasar. Namun, semua orang mengerti satu hal, binatang buas itu tidak ada habisnya, kekuatan sesungguhnya, hanya lusinan ini. Angin berbisik di telinga, Chen Nan membiarkan tubuh jatuh dengan bebas, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk terbang sekarang, dan kekuatan di bawah semakin ditekan. Pada akhirnya, dia membungkus tubuhnya dengan spanduk Hong Huang. Dengan kejatuhan tanpa akhir ini, saya merasa bahwa saya berada 50.000 meter dari tanah. Lalu, dengan bang, Chen Nan menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar yang mengerikan muncul di tanah, memecahkan banyak retakan, dan tanah bergetar hebat. Dengan syarat bahwa kekuatan tubuhnya sendiri hampir tertutup, jika dia tidak dibungkus dengan bendera. Hong Huang untuk melindungi tubuhnya, Chen Nan akan mematahkan tulangnya. Di Grand Canyon yang sangat gelap, tidak ada jejak cahaya, dan tampaknya sangat luas tidak ada jejak suara di sini, seperti menembus kehampaan mutlak, keheningan. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Nan bangun dari koma, tubuhnya bukan masalah besar, dan banner Hong Huang memancarkan cahaya redup, membungkusnya. Mata Tuhan masih ada di sana, tetapi dia hanya bisa melihat pemandangan dalam beberapa meter, melihat lubang besar di depannya, dia bisa membayangkan kekuatan besar ketika itu menghantam. Dapat bertahan hidup dengan aman. Memanjat keluar dari lubang raksasa, ia mendapati bahwa ia tidak bisa terbang sama sekali, dan sebagian besar kekuatan tubuhnya ditekan. Binatang buas tidak berani terbang ke sini, kalau tidak mereka tidak bisa terbang. Grand Canyon yang sudah mati, mengerikan yang mengerikan, Ren Chenan berteriak keras, tidak ada jawaban dari suara apapun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada penjaga makam tua dan Suan. Grand Canyon terlalu luas, Chenan berjalan lebih dari 1 jam dengan spanduk Hong Huang, dan tidak menemukan apapun. Di ngarai yang gelap, terlepas dari bumi dan bebatuan yang dingin, tidak ada lagi pemandangan.
Keheningan di sini agak menakutkan. Ketuk, ketuk, ketuk. Hanya suara langkah kakinya bergema jelas dalam gelap. Ya Tuhan, kau datang kepadaku, Raja Surga ada di sini. Chen Nan meraung keras. Sampai, 2 jam kemudian, dia melihat sebuah bukit yang menjulang di Grand Canyon, samar-samar melayang di depan. Chen Nan melangkah maju, dan di tangannya bendera berburu berbunyi keras, waspadai kecelakaan. Sebab, di sini ia merasakan semburan fluktuasi energi. Hanya saja setelah melihatnya dalam waktu dekat, dia menarik napas, yang ternyata menjadi kuburan besar. Lembah, makam kuno, semua ini tampak aneh-aneh. Chen Nan menoleh ke depan makam kuno, dan batu nisan setinggi 10 meter berdiri di depan makam itu, dengan tulisan yang sangat kuno terukir di atasnya. Namun, ketika mencoba menjelajah dengan kesadaran, jejak spiritual muncul di benaknya, dan dia langsung mengerti siapa ini makam itu. Ternyata itu adalah makam langit. Makam surgawi. Chen Nan menghela nafas, tak heran Grand Canyon begitu mengerikan, ada makam surga di sini. Chen Nan ingin mengambil makam itu dan melihatnya sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak berani bertindak gegabah. Segala sesuatu di ngarai yang mengerikan bisa terjadi. Dia memutuskan untuk berbalik ke dekat dulu untuk melihat apakah akan ada penemuan lain. Membuat sebuah keputusan. Beberapa mil di depan makam besar lain muncul di depan kita. Yang mengejutkan Chen Nan, makam itu tampaknya didirikan beberapa waktu yang lalu, tetapi paling banyak 1000 tahun, dan itu jauh dari dibandingkan dengan makam surga sekarang. Beralih ke batu nisan setinggi 10 meter, Chen Nan merasakan jejak spiritual dengan kesadarannya, ini ternyata menjadi keenam makam Huang Tian. Makam Huang Tian, ada sebuah makam. Chen Nan sangat terkejut, dia berjalan maju lagi, setelah beberapa mil, samar-samar melihat kuburan besar. Chen Nan sangat terkendali, dia merasakan keseriusan masalah ini. Di sini tampaknya tempat di mana langit dimakamkan, di sini adalah kelompok makam langit. Dia dibangkitkan dari makam dewa, dan peristiwa besar yang terjadi padanya hampir semuanya terkait dengan makam itu. Sekarang melihat beberapa makam surgawi membuat Chen Nan sangat gelisah. Hidup dari makam, tidakkah Anda akan kembali pada akhirnya? Sulit untuk menenangkannya. Kegelapan tanpa akhir, pergi dengan lembah, makam surga. Semua ini menciptakan suasana yang sangat jahat yang tak terlihat, dan potensi yang tak terlihat memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Chen Nan berjalan maju selangkah demi selangkah, dan bayangan makam yang tinggi membuatnya sulit baginya untuk tenang. Dalam proses memajukan, ia dengan keras mengguncang spanduk Hong Huang dan melepaskan naga berkepala 9 dan dewa jahat yang dipenjara di dalamnya. Di Grand Canyon yang mengerikan, satu orang lagi akan memiliki kekuatan lebih. Meskipun kedua orang ini tidak baik, bagaimanapun, itu termasuk dalam kategori non-langit. Di mana ini? Chen Nan, kemana Anda membawa kami? Xie Zun memeluk piano ajaib dengan sangat hati-hati. 9 naga berkepala di sisi lain berseru, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengorbankan penguasa pengukur di sini, keterampilannya sangat ditekan sehingga dia hampir ragu bahwa dia telah terputus untuk berlatih. Chen Nan mengerti perasaan mereka saat ini, belum lagi di sini, sangat sulit untuk melemparkan pisau tanpa ampun ke tanah, dan itu telah menjadi tuan biasa di sini. Walala, bendera Hong Huang terguncang lagi, dan peti mati darah terbang keluar, dan lelaki tak berwajah berdiri diam-diam di samping peti mati darah. Meskipun dia tidak tahu detailnya, Chen Nan tahu bahwa pria berwajah tampaknya tidak akan merugikannya untuk saat ini, tetapi bisa menggunakan kekuatannya yang kuat. Chen Nan menoleh untuk melihat naga 9 berkepala dan yang mulia jahat, dan berkata, ini adalah tempat untuk mengubur surga. Jika Anda ingin hidup, Anda dapat dengan jujur bergabung dengan saya. Pergilah. Makam ini masih merupakan makam kuno, dan saya tidak tahu ada berapa tahun di sana. Saya menoleh ke depan makam raksasa. Monumen setinggi 10 meter itu jelas terukir dengan beberapa karakter besar. Chen Nan merasakannya dengan kesadaran Tuhan dan mendapatkannya. Seperangkat informasi, di sini sebenarnya adalah makam Netherworld. Benar saja, itu adalah makam surga lain. Chen Nan sudah melihat kuburan Chang Tian dan Huang Tian, dan ekspresinya masih normal, tetapi Evil Venerable dan 9 naga berkepala takut dan berseru. Tempat di mana langit dimakamkan, di mana langit benar-benar terkubur. Chen Nan, mengapa kamu membawa kami ke sini? Chen Nan dengan dingin bersenandung, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Sekarang terserah Anda untuk berpikir hati-hati tentang bagaimana bertahan hidup dan bertahan hidup. 9 naga berkepala dan yang mulia jahat juga tokoh besar, tetapi di tempat pemakaman ini, mereka harus menutup mulut dengan jujur. Chen Nan belum mau membuka makam surgawi. Dia pernah membuka makam-makam Huang Tian di masa lalu. Akibatnya, dia sangat terkejut. Sekarang tidak ada pegangan yang sebenarnya di tempat seperti itu, dia merasa bahwa dia kurang aktif, hebat. Setelah pergi dari sini, dia berjalan sekitar beberapa mil. Chen Nan mencium bau berdarah yang menyengat. Dia bergegas maju dan melihat bahwa tubuh binatang buas telah berubah menjadi lumpur, seperti pati. Penyebaran tipis di tanah. Tidak jauh dari sana, ada sepotong kecil lumpur darah, dewa kuno yang jatuh. Ini agak menakutkan. Dewa kuno jatuh mati di sini. Di tempat lain, ini mungkin lelucon, tetapi itu benar-benar terjadi di sini. Kekuatan semua orang sangat tertekan, bahkan kesadarannya tidak terkecuali. Dewa kuno yang pernah bisa terbang sama seperti orang biasa. Itu pasti disebabkan oleh makam-makam ini. Chen Nan sekarang akhirnya tahu mengapa Gu Tianlu sangat berbeda dari tempat lain.
Surga, yang mati dimakamkan di sini. Tulang mereka mengganggu dan menekan kekuatan ruang ini, membuat semuanya tampak abnormal. Tidak jauh, serangan lemah datang, dan Chen Nan dengan cepat berjalan melewatinya, dan melihat dewa kuno jatuh dalam genangan darah, tubuh bagian bawahnya hancur, dan sulit untuk bergerak setengah langkah. Jelas, dia jatuh ke tebing, kalau tidak akan sulit untuk melarikan diri dari. Nasib buruk menghancurkan tulang dan tulang, yang membuat naga berkepala 9 dan roh-roh jahat meledak ngeri. Aku tidak menyangka akan datang ke tempat hantu seperti itu. Dewa kuno itu dengan enggan tersenyum pahit pada Chen Nan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengatur ulang tubuhnya. Jangan khawatir, kamu akan segera pulih. Chen Nan menyapu dengan spanduk Hong Huang, tenggelam di langit berbintang redup dan menghilang. Kemudian, dia membuka dunia batin dengan beberapa kesulitan, mengambil banyak sumber kehidupan darinya, dan terjun ke panji-panji gurun besar untuk memulihkan vitalitas dewa kuno. Sumber kehidupan adalah permata yang tak ternilai di sini. Tiba-tiba, sebuah suara besar terdengar di telinga Chen Nan, manusia yang rendah hati. Ini adalah hukuman bagimu. Membiarkanmu beristirahat di sini selamanya adalah hadiah terbesar, membiarkanmu bersama makam surgawi. Dia yang menyebut dirinya surga. Jelas, kekuatan surga juga sangat ditekan di sini, dan itu jauh lebih keras daripada di ketinggian tinggi. Chen Nan tidak takut padanya. Jika langit ini benar-benar dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, itu tidak akan jadi berbicara tanpa latihan. Diam, pria berisik. Jiutu Tianlong dan Xie Zun benar-benar terkejut, hampir menjerit, dan saling memandang pada akhirnya. Chen Nan begitu berani sehingga dia berani untuk mengutuk, bahkan langit berani mengutuk. Sadarilah bahwa ini bukan kutukan rahasia di belakangnya. Langit tampak sedikit marah, tetapi pada akhirnya tenang dan acuh tak acuh, di bawah langit, semuanya semut. Chen Nan terlalu malas untuk merawat langit yang sangat menjijikkan ini, dan terus maju dengan 9 naga berkepala dan yang mulia. Dengan cara ini, mereka menemukan mayat 2 dewa kuno dan 3 orang yang terluka parah. Belakangan, dengan bantuan sumber kehidupan, keempat dewa kuno yang diselamatkan semuanya pulih dan berjalan keluar dari panji besar banjir dan pengabaian, dan bergabung bersama dengan kekuatan mereka untuk membentuk kekuatan tempur yang kuat. Rendah hati, humble you, bisakah kamu mengubah triknya? Jangan seperti Bak Gema, selalu ulangi kata-kata yang sama terus-menerus. Tidak hanya naga 9 kepala dan Sun Zun saling berhadapan, tetapi keempat dewa arcaik benar-benar terdiam. Chen Nan ini benar-benar, terima kasih. Saya berteriak dan minum kepada dewa surgawi, saya tidak menganggapnya serius. Namun, mereka juga sangat terganggu dengan langit ini yang selalu mengancam mereka. Namun, suara Tian sepertinya ada di mana-mana, selalu bergema di telinga mereka. Pada akhirnya, Chen Nan menggunakan Senian untuk berdiskusi dengan beberapa dewa kuno dan mencari tempat surga. Mereka semua setuju bahwa Tian tampaknya adalah roh yang tersisa dan berubah menjadi suara dan melilit mereka. Merendahkan. Wow, ketika kerendahan hati yang akrab terdengar lagi, Chen Nan melompat dalam sekejap, puluhan meter di langit, mengguncang panji-panji hutan belantara, cahaya bintang kabur berkilau, langit adalah napas yang menghancurkan. Ah, terdengar jeritan, kata, rendah hati, dari surga menelan kembali, dan berubah menjadi raungan marah. Namun, di bawah guncangan Great Banner, ia dengan cepat menghilang. Ternyata menjadi macan kertas. Naga berkepala 9 dan Evil Zun kagum berbarengan. Kamu benar-benar mengira dia adalah apa yang disebut langit. Chen Nan mencibir, menunjuk ke sirkuit, berkata, makam langit kuning, dan makam langit bawah semua ada di sini, dan hari ini hanyalah roh sisa, itu pasti jiwa sisa mereka adalah hari yang telah berlalu. Petik 2. Sekarang, hal-hal secara bertahap menjadi jelas. Ini adalah tempat di mana surga dikuburkan. Tidak mengherankan bahwa ada binatang surgawi kuno yang melindunginya. Apa yang disebut surga di sini tidak lain adalah sisa roh surga. Tentu saja, semua ini cukup untuk mengejutkan dunia, dan beritanya benar-benar mengejutkan. Klik dan klik. Semburan suara aneh datang ke telinga Chen Nan, dan bayangan di depan penuh, dan banyak dari mereka gemetar. Tiba-tiba, beberapa orang di tempat kejadian terkejut, menyelinap ke depan untuk menonton dan menemukan bahwa sekelompok orang sedang membersihkan medan perang. Tanahnya adalah tulang dan mayat yang rusak. Humanoids yang membersihkan medan perang memiliki kerangka dan daging manusia. Banyak dari mereka mengenakan baju besi. Segera mereka mengambil tulang dan puing yang patah dari tanah. Chen Nan mengikuti di belakang mereka, dan segera mereka menemukan makam kuno besar dengan energi tinggi 100 meter. Semua humanoids masuk dari gua di depan makam kuno. Tidak lama kemudian ketenangan kembali ke mereka, dan Chen Nan mereka diam-diam melangkah maju. Makam besar itu seperti bukit, jauh lebih tinggi dari makam Chang Tian dan makam Huang Tian, yang menunjukkan embusan kekuatan. Pada monumen kuno besar dengan ketinggian lebih dari 100 meter, perubahan huruf kuno font jelas terukir. Semua orang mengunjungi dengan pikiran yang kuat dan merasakan jejak spiritual. Informasi yang mereka dapatkan mengejutkan mereka. Ini adalah makam raja. Raja orang, gelar yang benar-benar sombong, bukankah ini berarti raja dari semua pembudidaya? Monumen menjulang yang monumental, seperti gunung, memancarkan paksaan yang sangat kuat. Chen Nan, mereka terus membalikkannya, dan ingin melihat lebih dekat. Ketika berbalik ke belakang batu nisan, Chen Nan membeku. Di belakang batu nisan, sosok seperti manusia hidup diukir. Gambar menunjukkan seorang wanita,
yang dapat digambarkan sebagai orang yang tak ada bandingannya. Dia ada di seluruh negeri. Dia mengenakan mantel bulu dan mengenakan mahkota. Meskipun itu adalah pahatan batu, matanya tampaknya mengungkapkan dunia. Terang Tuhan. Penampilan wanita itu, Chen Nan terlalu akrab, ternyata Yusin. Semua ini luar biasa. Ini benar-benar melebihi imajinasi Chen Nan. Apakah kamu tahu legenda Raja Ren? Chen Nan merasakan suaranya bergetar. Tidak hanya naga 9 kepala dan Evil Venerable menggelengkan kepala mereka, tetapi juga beberapa dewa kuno menggelengkan kepala mereka. Tidak ada karakter seperti itu di zaman mitologi yang pernah kita dengar. Raja, Yuxin, Anda harus tahu bahwa ini adalah tempat di mana langit dimakamkan. Makam Raja Ren sebenarnya dimakamkan di sini, menunjukkan bahwa identitasnya tidak kurang dari langit. Ini memiliki dampak besar pada Chenan. Namun, dia samar-samar tahu kehidupan masa lalu Yusin, dan tengkorak kristal tampaknya menjadi kerangka raja. Tampaknya ada kekuatan dalam kegelapan, yang membuatnya menemukan rahasia. Segala sesuatu tentang Yusin tampaknya akan segera keluar. Bukankah Raja Manusia akan menjadi karakter dari era mitos yang telah wafat? Dewa kuno mengucapkan tebakannya sendiri. Seharusnya tidak lemah dan surga. Taiko lain mengangguk setuju. Setelah berpikir sebentar, Chen Nan berkata, sekarang seharusnya sudah jelas mengapa ada begitu banyak makhluk humanoid di dalam makam Raja Manusia. Baru kemudian mereka tampaknya baru saja bertarung dengan orang-orang. Kita harus mengeksplorasi semua ini. Bukankah itu, tengkorak kristal yang kita lihat? Dewa kuno mengangkat keraguannya. Ketika mereka menuruni tebing, mereka bertemu dengan tengkorak kristal, dugaan ini sangat mungkin. Tinggalkan sementara di sini untuk menghindari keterlibatan dalam pusaran air yang tidak perlu. Seseorang menyarankan ini lagi. Jika terjadi pertempuran makhluk mati di Grand Canyon, maka itu menyusahkan, mereka mungkin terlibat. Semua orang setuju bahwa setelah menjauh dari sini, mereka menyaksikan semuanya dalam kegelapan. Tetapi tidak ada yang ditemukan selama beberapa hari. Belakangan, orang-orang mencari di Grand Canyon yang tak berujung, mencoba menemukan dewa-dewa kuno lainnya, serta penjaga makam tua dan suan-suan, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Chen Nan sangat memperhatikan makam Raja Manusia. Atas sarannya, orang-orang tidak menjauh dari tempat ini. Mereka ingin mencari tahu. Hanya 1 bulan telah berlalu, dan tidak ada makhluk yang pernah terlihat di makam kuno. Di Grand Canyon of Darkness, penantian yang sunyi sangat membosankan. Semua orang mencoba memanjat dari tebing dan kembali ke tanah beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Pasukan yang tak terlihat memenjarakan sebagian besar wilayah itu, dan jika tidak ada cara khusus, sulit untuk kembali. Sekarang, hanya menunggu, tengkorak kristal mungkin menjadi harapan mereka. Mungkin tahu jalan khusus. Sampai 3 bulan kemudian, tengkorak kristal muncul lagi. Klik dan klik. Langkah kaki yang jelas terdengar di depan, dan tengkorak kristal dengan emas, perak, batu giok, tengkorak ungu dan hitam berjalan menuju makam raja langkah demi langkah. Pada akhirnya, mereka bahkan melangkah ke makam. Segera, suara pertempuran sengit terdengar di dalam. Raja Manusia yang duduk dengan seimbang, mengapa tulangnya harus menyerang makamnya? Chen Nan tahu bahwa Yusin mungkin tidak memiliki rahasia lagi untuknya, dan semuanya akan secara bertahap muncul. Raja Manusia. Arti beberapa kata terlalu mengejutkan. Tengkorak kristal memimpin tengkorak 5 warna, dan bahkan memasuki makam Raja Manusia, ada pertempuran sengit, dan suara pertempuran berkibar dalam gelap. Chen Nan tidak bisa tenang, jadi dia bergegas maju. Namun, kelompok orang-orang mereka tidak seragam dalam pendapat mereka, dan setengah dari mereka enggan untuk mengambil risiko. Mereka berpikir bahwa itu sama sekali tidak perlu. Setelah itu, mereka telah dipukuli hingga ke dalam tubuh biasa dan kehilangan kekuatan magis mereka. Namun, Chen Nan berbeda dari mereka. Kerangka kristal mungkin kerangka Yusin sebelumnya, ia harus melangkah maju. Pada akhirnya, Dewa Kuno tetap di sini dan menyaksikan, dan Chen Nan bergegas melewati dengan panci Hong Huang. Meskipun Grand Canyon yang mengerikan menekan kekuatan semua pembudidaya, spanduk besar Hong Huang bukanlah karakter yang biasa, dan masih bisa mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Makam Raja Manusia berdiri menjulang tinggi, menampakkan nafas berat, di depan makam besar, ada sebuah makam yang retak, dan Chen Nan bergegas masuk dengan cepat. Ini adalah jalan makam yang digali oleh orang-orang. Ini sangat kecil dibandingkan dengan makam kuno yang sangat besar, tetapi sangat luas dibandingkan dengan individu. Dalam kegelapan yang tak berujung, cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya menari, mengungkapkan sedikit cahaya hantu. Bahkan jika kekuatan ditekan, masih dapat dilihat bahwa makhluk mayat hidup adalah luar biasa. Namun, spanduk Hong Huang bahkan lebih luar biasa, bergetar hebat, bergegas ke depan puluhan tengkorak, hancur dalam sekejap mata. Tentu saja, ini adalah pinggiran makam, yang relatif berbahaya. Ketika Chen Nan bergegas ke kedalaman makam, dia sangat merasa bahwa makam Raja Ren luar biasa. Ada ruang di sini. Setelah bergegas ke kedalaman, itu tidak lagi gelap. Lampu hijau menyedihkan menerangi seluruh ruang. Ini adalah tempat yang aneh. Dalam kekosongan yang tak berujung, bahkan ada asteroid yang berputar, sedikit cahaya bintang muncul. Skeleton Corps dan Zombie Corps, itu berasal dari asteroid kecil yang harus melewati susunan teleportasi aneh dan bergegas menuju makam. Bahkan beberapa raja kerangka dan makhluk mayat hidup tingkat tinggi terbang langsung. Di sini, kekuatan, penindasan individu jelas tidak seserius di Grand Canyon.
Seperti dunia kecil mulai terbentuk. Perbedaan terbesar antara dunia batin dan dunia besar adalah tidak ada bintang. Tetapi sudah ada beberapa asteroid di sini, dan Raja Manusia memang terkenal, dan ada dunia yang belum terbentuk di dalam kubur. Berdiri dalam kehampaan kehijauan yang menyedihkan dan memandangi makhluk-makhluk mayat hidup yang bangkit seperti ombak, Chen Nan memiliki sejuta pikiran di dalam hatinya. Jika Anda tidak mati, Anda mungkin telah mengembangkan kursus ketujuh. Berpikir tentang dunia yang kabur di sekitar tengkorak kristal, Chen Nan bahkan lebih curiga. Wow lah, ribuan tulang, terbuat dari tanah kelabu, panci-panci banjir dan pengabaian, nafas yang menghancurkan, memusnahkan semua rintangan. Pada saat ini, dia akhirnya melihat sosok kerangka kristal, dia benar-benar bertarung dengan sengit dengan 7 kerangka kristal. Ya, 7 tengkorak kristal. Hampir persis seperti dia. Selain lampu warna-warni yang berkedip di dahi, itu benar-benar tidak berbeda dengan tengkorak kristal. Inkarnasi. Chen Nan kaget, apakah itu inkarnasi tulang? Mengapa mereka harus bertarung dengan kerangka kristal? Kamu telah memulihkan tubuhmu, mengapa kamu begitu dekat? Tengkorak dengan cahaya cian yang berkedip di dahinya menunjukkan gelombang mental. Tengkorak kristal itu tidak memiliki kata-kata. Aura yang tak terhentikan di dahinya tiba-tiba berubah menjadi dunia yang kabur dan membungkusnya. Kecemerlangan suci tak berujung melonjak maju. Ketujuh kerangka itu semuanya ditembak dengan sekuat tenaga untuk membombardir kerangka kristal. Dewa warna-warni menerangi dunia, kekosongan luas penuh dengan Caixia, tetapi itu semua adalah Shen Hong. Namun, tengkorak kristal menyerang hanya satu dari mereka, mengabaikan yang lain, dan dunia kabur menelan tulang kristal dengan sinar biru cemerlang di dahinya. Dalam kecemerlangan yang sangat cemerlang, tengkorak kristal menghancurkan tengkorak biru yang berkilauan. Pada saat yang sama, telah dibombardir oleh 6 kerangka yang tersisa, dan dunia kabur juga sulit ditolak. Celah muncul di tubuhnya. Tampaknya akan putus. Tidak ada kompromi hari ini. Tidak bisa membiarkannya pergi, kalau tidak kita akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat. Kamu adalah Raja Manusia, dan kita juga adalah Raja Manusia. Jangan berpikir bahwa kamu adalah subjeknya. Tidak ada perbedaan antara avatar dan subjek setelah kematian. Kami mengaku bahwa kamu tidak harus membagi tulangmu menjadi ratusan setan, tetapi mereka telah dipulihkan olehmu. Jangan terlalu memaksamu. Mendengar ini, Chen Nan secara kasar mengerti bahwa mereka benar-benar avatar tengkorak kristal. Mereka tampaknya tangan panas pada tengkorak kristal sebelumnya. Ledakan. Keenam avatar menerobos dunia yang kabur, dan menghancurkan tengkorak kristal, hanya menyisakan tengkorak yang bersinar dengan roh yang tak terhapuskan. Chen Nan mengibaskan spanduk Hong Huang dengan cepat dan bergegas melewatinya, nafas yang menghancurkan meledak, untuk sementara memblokir serangan mereka. Namun, tampaknya tanpa tembakannya, kerangka tengkorak kristal ditata ulang dalam sekejap. Tentu saja, masih ditutupi dengan retakan. Sebuah dunia kabur muncul. Tengkorak yang telah ditelan sebelumnya dengan cepat membusuk dalam cahaya ilahi, berubah menjadi kecemerlangan kristal kecil dan bergegas menuju kerangka kristal. Pada saat yang sama, kekosongan itu tampak menyusut, banyak asteroid mengambang menghilang, dan dunia berkabut yang diselimuti oleh tengkorak kristal tampak lebih jelas, dan ruang di dalamnya tampak jauh lebih luas. Di kejauhan, seruan seru datang, dan beberapa dewa kuno mengikuti. Meskipun 9 kepala naga dan Xie Zun enggan masuk, beberapa dewa archaik masih khawatir tentang keselamatan Chen Nan, memaksa mereka untuk bergegas bersama. Beberapa orang, melihat tengkorak kristal tampaknya memakan dunia, semuanya berubah warna. Pada saat ini, tengkorak kristal dengan retakan di sekujur tubuhnya, aura abadi di dahinya terpaku pada spanduk Hong Huang, memancarkan cahaya yang tidak terbatas. Pada akhirnya, dia bahkan merentangkan tulangnya ke Chen Nan diam-diam dan sepertinya bertanya padanya. Chen Nan sedikit terkejut, tetapi akhirnya menyerahkan spanduk Hong Huang. Wow, bendera diguncang dengan keras, dan seluruh kehampaan tampaknya dihancurkan, dan asteroid di kejauhan bahkan bergemuruh seperti dedaunan yang jatuh dalam angin kencang. Dunia berkabut di sekitar tengkorak kristal tampaknya dikombinasikan dengan cahaya bintang tak berujung yang muncul dari panci-panci gurun besar, dan dengan cepat menyapu keenam avatar. Hong Huang muncul lagi. Jelas, mereka semua sangat panik, berusaha melarikan diri. Namun, bintang-bintang yang tak terbatas bersinar, dan dunia berkabut tampak meluas ke tepi kekosongan ini, sepenuhnya menutupi ruang aneh ini. Keenam inkarnasi semuanya sudah diperbaiki. Mereka dipaksa tak berdaya, semua menjerit, bergegas menuju kerangka kristal, dan berbagai warna cahaya di tulang frontal bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, semua berjalan menuju kerangka kristal. Chen Nan cepat mundur, ini adalah pertempuran Raja Ren sendiri, dan sekarang dia tidak bisa memulai. Di kejauhan, para dewa kuno, juga di dunia yang kabur, juga terpengaruh dan mati-matian melawan. Untungnya, mereka tidak berada di pusaran pertempuran sengit. Ledakan. Dengan suara guntur yang tak berujung, tengkorak kristal hancur oleh 6 inkarnasi, bahkan tengkorak tidak terkecuali. Ini membuat Chen Nan menangis kaget. Namun, untungnya, jiwa Yuxin, yang tidur di tengkorak, tidak hancur. Aura tak terbendung pada tulang frontal aslinya seperti gelombang air, berubah menjadi cahaya kabur dan melindunginya. 6 inkarnasi di dunia kabur ini membuat jeritan ketakutan. Api. Bagaimana banjir bisa direproduksi? Kenapa begitu? Pada akhirnya, dari mana kamu berasal, di mana kamu kembali, semuanya itu kosong.
Titik titik titik. Keenam inkarnasi dalam kekosongan, perlahan-lahan meleleh seperti es yang keras menghadapi api, dan akhirnya berubah menjadi kecemerlangan kristal kecil, bergegas menuju kerangka kristal yang hancur. Dalam sekejap, kecemerlangan yang brilian dan indah meledak di ruang ini, dan semua orang menutup matanya tanpa sadar. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat 7 cahaya cemerlang berputar di sekitar aura tengkorak kristal yang tak terhapuskan. Kemudian, dalam ribuan lukisan warna-warni, kerangka kristal muncul kembali, dan dalam cahaya ilahi yang tak ada habisnya, tulang yang jernih perlahan-lahan melahirkan daging dan darah. Di mata orang-orang yang terpana, daging dan darah tengkorak kristal yang sempurna terlahir kembali. Armor suci berseri-seri memblokir bagian-bagian penting, tetapi tempat-tempat lain yang terbuka, seperti stagnasi batu giok yang indah, bersinar dengan glamor, dan kulit baru itu sangat lembut dan penuh kehidupan. Baru lahir, tulang kerangka kristal memperbarui nafas kehidupan. Lahir baru, Dewa Archaik terkejut dan semua orang sedikit linglung. Dan Chen Nan sudah seperti patung tanah liat dari kayu, dan Raja Manusia seperti Yusin. Penampilan tanpa tandingan, tubuh peri yang anggun, persis sama. Namun, di mata yang dalam itu, ada tatapan yang tidak bisa dilihat. Spanduk hutan belantara memburu dan melayang, tidak jauh, dan ruang aneh ini menyusut dengan cepat, asteroid, cahaya bintang kecil, semua bergegas ke dunia berkabut yang menyelimuti Raja. Generasi total, kilatan cahaya terakhir, kekosongan luas. Benar-benar menghilang, semua diserap oleh dunia kabur. Chen Nan dan beberapa dewa kuno muncul di makam kuno dalam sekejap dan meninggalkan kehampaan tadi. Raja Manusia memegang spanduk Hong Huang dan memasuki makam kuno. Kerangka 5 warna di bawah kerangka kristal asli sekarang telah berhenti bertarung melawan makhluk mayat hidup itu, dan semua pertempuran di makam telah berhenti. Semua makhluk mayat hidup memandangi Raja Manusia yang mengambang di kehampaan. Aura abadi di dahi Raja Manusia sangat menyilaukan saat ini, karena dahi mulai memancarkan cahaya yang cemerlang, menutupi seluruh tubuh, titik aura yang tidak bisa dihancurkan itu bahkan menyatu ke seluruh tubuh. Dan seluruh dunia yang kabur juga bergabung ke dalam tubuhnya, sekarang dia adalah dunia sampingan, dan dunia sampingan adalah dirinya. Namun, Chen Nan sangat menyadari bahwa jiwa yang tertidur di tengkorak tidak terbangun, Yusin masih tidur, semuanya dilakukan oleh roh abadi. Pada saat ini, nafas suci yang sangat besar dan luar biasa muncul, dan semua makhluk mayat hidup merangkak di tanah, memberi penghormatan kepada puncak penerbang. Bahkan Chen Nan dan beberapa dewa kuno hampir jatuh berlutut, paksaan seperti Hong Huang Tianyu membuat mereka gemetar dari jiwa. Aura Raja Manusia yang tidak bisa dihancurkan akhirnya terkonvergensi, pada saat ini, dalam cahaya yang indah, sedikit kecemerlangan melayang keluar dari tubuhnya, terkondensasi menjadi mutiara di udara, dan kemudian tiba-tiba runtuh dan menjadi abu terbang. Reborn Pearl. Aku tidak tahu kapan penjaga makam tua memasuki makam Raja Ren, dan ketika dia melihat manik yang rusak, dia berseru dan berkata, ini adalah mutiara unik di dunia yang dapat menyatukan kembali orang. Kesadaran spiritual. Pasti, seseorang telah ke Gu Tianlu dan menembak sejak lama. Adalah mungkin bagi Raja untuk dibangkitkan, membuat semuanya benar hari ini. Petik 2. Saya tidak tahu kapan, penyihir pertama Suan-Suan juga memasuki makam Raja Manusia, dan berkata, ayah dan anak mereka telah menerima mutiara yang dilahirkan kembali. Siapa? Penjaga kuburan tua itu bertanya, seolah tiba-tiba mengerti, Dugu mengalahkan langit dan Dugu mengalahkan yang kecil, mereka benar-benar tidak mati. Mereka pasti sudah ada di sini, dan tanpa mereka, Raja tidak akan berada di jalan untuk kembali. Suan-Suan memandang Raja Ren dan berkata, jiwanya masih tertidur, aura yang tidak dapat dihancurkan yang mendorong semua ini. Raja Manusia tampaknya naluriah dalam semua naluri, dan matanya begitu dalam sehingga dia meletakkan panji Hong Huang, mengulurkan tangannya, dan 7 sinar cahaya tiba-tiba melesat ke tanah makam kuno. Wajah bendera yang rusak dikeluarkan dari 7 bagian, dan kemudian bergabung bersama untuk membentuk bendera setengah bendera. Mengibarkan spanduk di sampingnya, sepertinya ingin bergabung bersama. Pada akhirnya, Raja mengangkat spanduk setengah Chen Nan dan memberikannya kepada Chen Nan pribadi. Dia meninggalkan spanduk setengah ditata di sisinya. Chen Nan agak linglung, ini. Booming, disertai dengan suara keras yang menggelegar, dan semua orang tersapu keluar dari makam Raja Ren. Ren Wangqing juga berjalan keluar dengan setengah dari spanduk banjir. Raja Ren benar-benar dilahirkan kembali. Lelaki tua di makam itu memandangi Grand Canyon dengan ragu-ragu dan berkata, kedua bajingan itu tidak akan bersembunyi di sini, sial.